Oke, selamat siang semuanya. Ini siapa nih yang masih belum hadir nih? Coba saya cek. Anabel, ada Anabel? Ada, Pak. Amanda, Malaika? Iya, Pak. Oke. Marvel, Fadli, Nicholas? Ya, Pak. Ya, Pak. Nidia, Oriel, Prisil? Ya, Pak. Ya, Pak. Kayaknya Jennifer deh, Pak. Jennifer ya? Oh ya, Valencia Jennifer ya? Ya, Pak. Ya, dia beberapa gangguan. Udah berapa kali keluar masuk ya tadi. Oke, baik semuanya. Semoga kondisi sehat. Kita lanjut untuk mat wajib. Oke, untuk mat wajib di semester genap ini yang kita mau pelajari sebenarnya kalian udah dapat waktu SMP yaitu tentang fungsi. Bentar saya share screen. Oke. Sudah munculkah di tempat kalian? Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini kalau bisa dibilang mengulang ya mengulang. Kalau memang ada beberapa tambahan yang lebih detail ya kita bisa lihat nanti bagaimana apakah sudah pernah kalian dapatkan atau belum. Kemudian nanti lebih selanjutnya itu tentang komposisi fungsi. Nah, kita review dulu, ingat-ingat lagi yang sudah pernah kalian pelajari di tingkat sebelumnya di SMP. Ntar dulu. Ini bener kan ya? Udah pernah kan waktu di SMP? Sudah pernah relasi dan fungsi? Atau ada perubahan materi mungkin kalian jadi tidak dapat waktu SMP? Udah dapat belum? Ken? Udah pernah dapat? Kayaknya pernah. Udah ya. Oke. Baik. Saya lanjut. Nah, misalkan seperti ini nih. Diberikan dua himpunan. Ada himpunan A, anggotanya sepeda, sepeda motor, sedan, dan bus. B, itu 2, 3, 4, 6. Diminta R.2A panah B. Itu maksudnya apa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa tahu apa itu? Ini nih maksudnya apa sih ini? Silakan yang tahu. Fadli, apa tuh bacanya? R.2A panah B. Nicholas mungkin? Atau siapapun mau menjawab? Itu cara bacanya apa sih? Halo? Nggak ada yang bisa? Atau suara saya nggak kedengeran di sana? Dengar? Ini R.2A ke B. Ini artinya apa? Relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Kan A-nya udah tahu nih, himpunan A-nya, himpunan B-nya udah tahu nih. Dia minta relasi dari A ke B. Berarti relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan memiliki roda. Kira-kira nih panahnya gimana nih? Sepeda. Sepeda memiliki rodanya berapa? Dua. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 3. Ada yang 4. Kayak gitu ya? Biasanya sini ada titik-titiknya seperti ini nih. Nah. Sepeda motor. Ada yang 2, ada yang 3. Sepeda motor. 2. Sepeda motor ada yang roda 3 ya? Kenalnya.
Bawaan pabrik ada gitu yang sepeda motor? Kayaknya nggak ada deh. Ada? Ya, kalau memang ada ya nanti mungkin kita bisa ini ya. Tapi sih sepertinya tidak ada ya. Mobil sedan? 4. Rodanya 4. Bus? 4. 4 ton. Bus? Kalau yang dia single berarti ada yang 4. Kalau yang belakangnya double ada yang 6 gitu ya. Ini kalau mau dikasih panah-panah begini juga boleh. Oke. Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan relasi? Gimana? Relasi ya udah gitu. Dia menyatakan adanya hubungan. Kalau dia bilang dari A ke B, berarti simbol secara matematisnya begini nih, yang kayak tadi nih. Relasi dari A ke B. Oke. Yang lebih khusus, nah kayak gini. Dia bilang hubungannya apa? Misalkan A, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan B, 1, 4, 6, 9. X adalah elemen A, Y adalah elemen B. Berlaku hubungan Y sama dengan X kuadrat. Maka gambarlah relasi dari A ke B. Berarti gimana? Min 3 ke 9, min 2 ke 4, min 1 ke 1. A-nya X kan? D-nya itu Y kan? Relasinya apa? Y sama dengan X kuadrat gitu kan? Nah, ini gimana? Min 3 kemana? Min 3 ke 9, min 2 ke 4, min 1 ke 1. Min 2 ke 4. 4. Terus? 1 ke 1. 1 ke 1. 0 Terus? gak ada. Oh, nggak ada. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9. 2 ke 3 ke 9. 4. Sorry. Jelek nariknya. 2 ke 4. Oh ya. 3 ke 9. Berarti bisa dilihat nggak di sini bagaimana sifatnya? Masih sangat umum atau udah ada bentuk khususnya? Ada yang nggak kepake. Ada yang nggak kepake. Terus kalau kita berkaca di sebelumnya, yang penting dia ada hubungannya aja ya. Kalau memang nggak ada hubungannya ya udah nggak ada gitu. 0 kan nggak ada hubungannya ke siapa-siapa, ya udah dilewatin aja. Itu ya. Ini udah pernah kan waktu SMP? Nah, ini beberapa lagi pengertian. Daerah asal. Bahasa kerennya domain. Daerah kawan, kodomain. Daerah hasil, range. Yang membedakan kodomain sama range itu apa? Kalau range tuh hasilnya, kalau kodomain tuh daerah. Misalnya kalau Kodomain ada yang nggak diisi, kalau range tuh kan pasti hasilnya kan keisi. kita balik lagi ke contoh sebelumnya. Berarti yang domain siapa nih? Domain tuh dari min 3 sampai 3. Yang A. Ya, daerah A ya. Kodomainnya Domain yang B. B. Range-nya Range-nya 149. 1, 4, dan 9. Sampai sini oke. Ya. Oke. Sekarang ini. Ada 4 cara. Tapi tulisnya 5. Ntar dulu. Biasanya kalau menyajikan sih ini ya. Panah, pasangan terurut, grafik. Sebenarnya sama-sama diagram itu dianggapnya jadi satu. Diagram panah, diagram kartesius, grafik, samaan, ekspresi simbolik. Sih. Nah, kalau dia minta berupa pasangan terurut, berarti gimana? Relasi dari A ke B yang dinyatakan kelipatan dari
Tambah dulu. Pasangan. Dia minta sih pasangan terurut ya. Ya boleh sih kalau mau membantu pakai diagram panah ya boleh juga. Oke, berarti kalau mau untuk membantu boleh juga lah kita gambar. Ini A. Ini B. A ke B memiliki relasi. A isinya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Sampai sini oke? B isinya siapa aja? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, ini kalau kita menggunakan diagram panah, berarti gimana? Kelipatan dari nih hubungannya nih, A ke B. 2 ke 2. 1 kelipatan dari, ada nggak kawannya? Ada. Ada. 2 kelipatan dari? 2 gitu. 3 kelipatan dari? 3. 3. 4 kelipatan dari? 2. 2. 5 kelipatan dari? 5. 6 kelipatan dari? 2 sama 3. Kelipatan dari 2. 6 juga kelipatan dari 3. Sampai sini oke? Ini bisa ya? Tapi dia mintanya dalam bentuk pasangan terurut. Berarti gimana? 2,2. Berapa? 245. 2345. 2,2. 2. Terus? 3,3. 3,3. Terus? 4,2. 4,2. Terus? 5,5. 5,5. Terus? 6,2. 6,2. Terus? 6,3. 6,3. Kayak gitu ya? Oke, kalau dia bentuk pasangan terurut. Kalau ini dia minta sama nih. Bikin koordinat dulu. Kita Jadi bikin 2,2 tadi ditambah sini. X siapa? Yang X siapa? A. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari himpunan A kan? B-nya? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kalau mau bagus kayak gitu ya. Tapi yang lain kan nggak ada ya, jadi nggak usah digambar gitu. Kita kasih titik-titik di sini aja nih. Anggota himpunan A sama anggota himpunan B. Berarti tadi gimana kalau dinyatakan sebagai diagram Kartesius? 2,2. 2,2 kita bikin gitu ya. Sorry. Dibiasakan gini ya. Nariknya dari X. Baca kan dari X dulu. Berarti 2,2. Oh, ini 2,2. Berarti di sini dong. Terus apa lagi? 3,3. 3,3. Sini lagi kan. Terus 4. 4,2. 2. Ini. Lalu 5. 5,5. 5,5. Lalu 6. 6,2. 6,3. 6,2. Sini 6,3. Oke. Ini nge-review ya, udah pernah dapat semua kan? Udah dong. Oke.
Sekarang ini juga udah pernah kemarin. Kalau dia berbentuk pertidaksamaan, gimana? Masih ingat nggak? 2x plus y kurang dari 4. Ini x, ini y kan? Pertama-tama gimana? Kalau x-nya 0, 0, y-nya berapa? 4. 4. Berarti titiknya 0,4. Sekarang y-nya 0, x-nya 2. 2. Berarti titiknya 2, ini oke, aman? Atau ada yang bingung? Masih ingat ya? Ini belum yang bagaimana kok. Oke, berarti kita gambar 2,0 sini, 0,4 di sini. Oke, garisnya gimana? Titik. Solid atau putus-putus? Masih ingat? Putus-putus. Putus ya. Oke, terus gimana? Uji daerah 0,0 benar nggak? Ya, gimana? 0,0 benar. Terus DHP-nya sebelah kiri. Oke, berarti yang sini ya, ini DHP ya. Yang penting dikasih keterangan ya, yang mana yang DHP ya. Ini daerah hasil penyelesaian. Oke, jadi ada yang hasilnya berupa titik, ada yang berupa daerah. Kalau di persamaan ya berupa titik, kalau persamaan berupa daerah, intervalnya. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan gimana? Coba dibaca. Silakan. Ya mau menjawab, silakan. Gimana jadinya? Y sama dengan gitu kan? Ya, Y sama dengan 4 tambah super X. 4 tambah super X atau super X tambah 4 gitu ya. Lebih enak. Lebih 4 dari kebalikannya nilai X. Kebalikan nilai X kan super X. Kalau kebalikan jadi super ya. Kalau lawan jadi apa? Lawan dari X. Min X bukan. Min X. Sampai sini oke? Oke. Ini gimana? Masih ingat domain sama range? Domainnya 1, 4, Domainnya yang kiri ya. Yang 47, 1, 47. pakai kurung kurawal ya. Berapa? 147. 1, 47. 4, 3. 3, 7. 7 ya. Nah, ini biasanya kita bentuknya menjadi rapi kan ya. Ini bukan berarti salah nih, cuma yang umum adalah kita tulisnya urutannya yang terurut 1, 3, 4, 7. Kalau ini kan mungkin kalian melihatnya dari yang soal ini 1, 4, 1, oh udah ada 1, 4, 3, 7. Oh ya ternyata urutannya yang tepat adalah 1, 3, 4, 7 kayak gitu. Range-nya apa nih? Langsung diurutin ya. 4. 4, 5, 6, 7. 6, 7. 6, 7. Bisa dong. Aman ya? Nah, sekarang ini fungsi. Dia lebih khusus. Relasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi dan bukan fungsi. Nah, kapan disebut fungsi? Relasi dari A ke B disebut fungsi jika setiap anggota dari
A dapat dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Saya ulang, jika setiap anggota dari himpunan A, ingat ya kata kuncinya ada di sini nih. Setiap anggota dari himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Berarti kalau melihat ini, syaratnya ada di domainnya atau di kodomainnya? Domain. Hah? Domainnya. Domainnya ya. Berarti setiap anggota dia mempunyai tepat satu. Kalau ada yang kosong boleh nggak? Domainnya. Ada yang nggak punya pasangan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ada yang lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, itu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh ya. Nah, kalau tadi relasi simbolnya R, kita biasa kalau fungsi kita simbolkan dengan F. F.2A panah B. Itu maksudnya adalah fungsi yang memetakan dari A ke B. Fungsi atau pemetaan itu sama aja ya. Nah, seperti ini sama kayak tadi, aturannya juga sama. A itu domain, karena dia fungsi berarti ya dia simbolnya DF, domain fungsi. Karena fungsinya fungsi F, kalau fungsinya G ya berarti DG, dan seterusnya. B adalah kodomain, simbolnya K. Kalau fungsinya F berarti KF. C itu range atau daerah hasil. Simbolkannya ya RF. Kalau fungsinya F, RF. Kalau G ya RG. Sama aja ya, ini rules-nya. Nah, coba, Christine, yang satu fungsi atau bukan? Christine? Christine? Christine bisa dengar suara? Eudia? Satu, fungsi atau bukan? Halo, Eudia? Fungsi. Satu, fungsi. Christine, oke? Bisa dengar suara? Christine? Mana nih? Orangnya ada nih. Dua, Gracia, fungsi atau bukan? Gracia, dua. Fungsi. Fungsi. Ya. Oke. Tiga, Amanda. Bukan. Bukan fungsi. Alasannya? Karena bukan tepat satu. Ya, ada yang lebih dari satu ya. Christine, coba lagi. Di-unmute dulu kalau mau ngomong. Nah, coba. Lupa, Pak. Tempat apa? Fungsi bukan? Bukan. Bukan. Lebih.
Saya di mana nih? Pen saya di manakah? Oh, di sini. Kenapa bukan, Christine? Karena hitungnya ada yang 2. Ya, ada yang lebih dari 1 ya. Nggak mesti 2 sih. Oke, nomor 5. Jacqueline? Bukan. Kenapa? Karena harusnya setiap anggota A 1. Bolong ya? Iya. Oke. 6, Betran? Bukan. Ini udah oke nih ya. Membedakan mana fungsi, mana bukan fungsi ya. Lanjut. Kalau seperti ini, Malaika nomor 1. Fungsi bukan? Iya. Alasannya kenapa? Soalnya Heeh. nggak tahu Pak. Ah, tahu. Ya udah, pokoknya menurut saya fungsi gitu aja ya. 2, Iya. Annabelle? Bukan, Pak. Kenapa? Gara-gara X-nya bisa aja ada yang sama. Ya, kalau yang seperti ini kita ngelihatnya yang kalau kita tarik tegak lurus dengan sumbu X itu kenanya ya harus tepat 1 kali gitu. Kalau ini kan kita tarik, seperti ini kan ada 2 titik potongnya kayak gitu loh. Oke, makanya bukan fungsi. Jadi tidak tepat 1 kan. X-nya itu, oh di sini ada, di sini ada. Bentar, saya gambar garisnya aja deh. Oke. Ini tadi fungsi. Ini bukan fungsi. Cara nariknya gini ya, ini kita tarik seperti ini, oh ini kenanya 1 kali. Kita tarik seperti ini, oh ini kenanya 1 kali. Kalau yang di nomor 2, misalnya kita tarik begini, oh ya ini kenanya 1 kali. Tapi kalau kita tarik di sini, oh ini kenanya 2 kali. Berarti dia bukan fungsi. Gitu loh. 3, Fadli, fungsi bukan? Di unmute Fadli. Kalau ditarik tegak lurus sumbu X, ada yang kena lebih dari 1 kali nggak? Bukan. Ini bukan fungsi. Bukan. Di mana yang kenanya 2 kali? Oh yang sumbu X ya? Iya, kita tariknya tegak lurus sumbu X kan, gini. Fungsi. Ya, kayak gitu ya. Yang tepat 1. Nomor 3 fungsi ya. Oke, 4 Raquela. Bukan. Ya, bukan fungsi. Ini masih ada yang bingung kalau ngeliatnya seperti ini. 5 Aaron. Fungsi bukan? Fungsi. 6 Nidia. Nidia. Nidia oke, bisa dengar suara, di-unmute dulu kalau mau ngomong. Fungsi, Pak. Fungsi. Oke. Sampai sini oke? Lanjut.
Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang berupa pasangan terurut, diketahui T, himpunan A, B, C, D, dan relasinya RT ke T. Berarti dari T ke T, ke dia sendiri. Manakah yang merupakan fungsi dari T ke T? Yang A, R1. Analis, fungsi bukan? Iya. Oke. Yang dilihat yang mananya? Kiri atau kanannya? Kiri. Kirinya ya. Kan ini A, B, C, D, berarti harus ada semua dan tidak boleh ada yang lebih dari satu. Kan ini A, B, C, D. Oh ya udah aman, semuanya ada dan semuanya tepat satu. Oke. Lanjut. R2, Oriel? Oriel? Dijawab? Ada? Atau gangguan? Oke, pindah dulu. Fiankah R2? Bukan. Bukan. Kenapa? B-nya ada 2 ya. B-nya ada 2. Oke. R3. Nicholas? Bukan fungsi. Kenapa? D-nya ada 2. Ya. R4, Yohana? Fungsi. Fungsi. R5, Kenny? Bukan fungsi. Ini bisa nih ya, jadi ada beberapa macam kan bentuknya kan. Ada yang tadi diagram panah, ada yang kartesius, ada yang pasangan berurut. Nah, ini ada yang lebih spesifik nih. Oke, berdasarkan daerah lawannya, berarti tergantung dari yang kanannya, bukan domainnya, tapi dari kodomainnya, fungsi itu dibagi menjadi yang pertama, fungsi surjektif. Fungsi tidak surjektif. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang terakhir fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, bedanya di mana? Coba dari kata-kata ini bisa oke nggak nih? Kalau fungsi surjektif, terangan gitu tuh. Jika untuk setiap anggota B merupakan peta dari paling sedikit satu anggota A. Oke. Dari bahasanya ini, berarti dia di kodomainnya boleh kosong nggak? Nggak. Oke. Boleh nggak? Nggak. Nggak. Boleh lebih dari satu nggak? Boleh. 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 Ini saya bikin coretan kecil aja ya. Di sini kosong sama lebih dari satu. Kalau dia surjektif, boleh kosong nggak? Nggak boleh. Boleh lebih dari satu nggak? Boleh. Boleh. Kalau tidak surjektif atau fungsi into, kata-kata gitu ya, jika beberapa anggota B merupakan peta dari paling sedikit satu anggota A. Kalau fungsi into gimana? Dari bahasanya. Boleh kosong nggak? Boleh. Boleh. Karena dibilang beberapa ya. Lebih dari satu boleh nggak? Ini yang dilihat kodomain ya. Yang kanan. Yang ketiga, injektif. Jika untuk sembarang A1, A2 anggota himpunan A, dengan A1 tidak sama dengan A2, maka berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Nah,
Ini gimana? Nggak boleh kosong, nggak boleh lebih dari satu. Boleh kosong nggak? Nggak. Yang- Boleh ya? Kalau injektif boleh kosong. Boleh nggak lebih dari satu? Nggak. Ini nggak boleh. Kan dia bilang FA1 tidak sama dengan FA2 kan? Berarti tidak ada hasil yang akan sama di kanannya, di kodomennya. Lalu kalau bijektif, korespondensi 1-1, jika fungsi F adalah fungsi surjektif dan juga injektif. Berarti dia di sini dia nggak boleh kosong dan nggak boleh lebih dari 1. Tepat 1 bahasanya. Oke, persis. Masing-masing kebagiannya 1-1. Dah? Sekarang. Oke. Seperti ini. Jenisnya apa nih? Oke, Marvel. Vel, nomor 1 Vel. Fungsi bukan Vel? Fungsi dulu atau bukan? Bukan. Iya, fungsi. 1 fungsi ya. Nah, jenisnya apa? Catat dulu nih, catat nih. Catat. Jadi enak ngejawabnya nih. Apa yang dimaksud surjektif, into, injektif, dan bijektif. Jangan sampai keder. Udah? Ini kan nggak tahu nih siapa yang mau saya tunjuk nih, ngejawab nih. Ya sampai secara ngejawabnya bingung apa salah nih. Sama harus jelasin ya. Tesnya tes lisan nih. Udah dicatat? Sudah? Kita lanjut ya. Pertanyaan ya. Tadi Vel, lanjut Vel. Fungsi bukan? Fungsi. Fungsi. Jenisnya apa? Bukan surjektif. Ini fungsi. Ini tidak surjektif gitu ya? Atau disebut juga fungsi into ya. Oke, thank you Marvel. 2. Prisil. Fungsi. Jenisnya apa nih? Oh, korespondensi 1-1. Ya. Bijektif ya. Atau korespondensi 1-1. Oke. 3. Bianca. Fungsi bukan Bianca. Fungsi Jenisnya apa? surjektif. Subjektif. Yakin? Beda dong sama Marvel tadi. Yang salah siapa? Oh, ada 2 ya? Nah, yang salah siapa? Saya sih nulisin aja kan. Kalian kan yang ngomong. Yang bener yang mana nih? Kan ada yang kosong, ada yang lebih dari 1. Tadi apa? Berarti tidak. Hah? Subjektif atau tidak subjektif? Tidak. Nah, ini fungsinya tidak subjektif ya. Oke. Lanjut. Oriel? 4. Fungsi bukan nih? Fungsi. Di jenisnya apa nih?
Injektif. Injektif, setuju? Nggak tahu. Ini yang kanannya gimana kira-kira? Ada yang kosong nggak yang kanannya? Enggak. Ada yang lebih dari satu nggak? Ada. Berarti jadi siapa? Surjektif. Ya. Oke. Jennifer, nomor 5. Bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Karena itu ada yang lebih dari satu. Ya, domainnya ya. Jadi Ya. jangan kita terlalu asik juga ngeliatin yang kanan, ya kan? Tapi aslinya dia fungsi atau tidak, itu tidak diperhatikan. Yang penting kita lihat dulu fungsi atau bukan. Oke, nomor 6, analis. Fungsi bukan? Fungsi. Fungsi apa nih? Injektif. Sampai sini. Ada yang masih bingung? Ini jangan keder ya. Kan cuma dilihat kodomainnya bagaimana. Kalau memang dia udah fungsi, ya dilihat kodomainnya jenisnya gimana. Oke, aman sampai sini. Ada yang masih bingung? Dilihat karakteristiknya ya. Ini kalau ini sih saya nggak tahu. Kalian udah dapat belum waktu di SMP? Ada keterangan begini-begini, saya nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, ditinjau dari kesimetrisan. Fungsi dapat dibagi menjadi fungsi genap sama fungsi ganjil. Nah, dikatakan fungsi genap jika berlaku fx sama dengan f min x. Kalau fungsi genap itu simetrisnya terhadap sumbu y. Fungsi ganjil, ya ini. Suatu fungsi dikatakan fungsi ganjil jika berlaku f min x sama dengan min dari fx. Oke. Dia simetrisnya terhadap titik 0,0. Itu fungsi ganjil. Nah, sekarang ini, yang mana yang mau saya contohin? Fungsi genap, fungsi ganjil, atau bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil? Mau yang mana nih? Pilih 2 deh. Si genap. Mau saya contohin dulu. Mau yang mana yang saya contohin? Nomor Atau 6. mau kerjain langsung? Nomor 6 sama nomor 4. Nomor 4 sama nomor 6. Ini kan fx-nya gini ya. Berarti kalau f min x-nya jadinya apa? 2 dikali min x pangkat 3 dikurang 4 dikali min x per min x dikuadratin ditambah 3. Jadinya apa nih? Min 2x pangkat 3 plus 4x per Min 2x pangkat 3 plus 4x per x kuadrat plus 3. Nah, ini gimana kira-kira hubungannya sama fx? Kalau misalnya minnya saya keluarin. Min. Jadinya apa? 2x 2x pangkat 3 min 4x per min x. Per x kuadrat. Ya enggak, x kuadrat plus 3. Itu ya. Berarti ini artinya min fx kan? Ya. Berarti fungsi ganjil atau fungsi genap? Genap. Hah? Ganjil. F min x sama dengan min dari fx. Jadi ganjil atau genap? Genap. Ganjil. Ganjil.
Kalau dia f min x sama dengan fx, berarti fungsi genap. Nah, ini kan nomor 6 fx-nya seperti ini nih. Berarti f min x-nya jadi apa? Berarti mutlak dari min x ditambah 1 per mutlak dari min x dikurang 1. Mutlak dari min x jadinya apa? Sama nggak kayak mutlak x? Sama. Mutlak x ditambah 1 per mutlak x dikurang 1. Ini sama aja fx kan? Berarti kan f min x-nya sama dengan fx kan? Berarti ini jadi fungsi Genap. genap. Kayak gitu. Oh, itu kok yang mutlak x plus 1 per mutlak x min 1 sama dengan fx maksudnya apa? fx-nya apa? X mutlak x plus 1 per mutlak x min 1. Sama kan jadinya kan? Ini fx-nya ini kan? Iya. Sama nggak sama ketika kita masukin f min x-nya? Terus itu kenapa f min x? Hah? Itu kenapa f min x sama dengan mutlak min x plus 1 per mutlak min x min 1? Kalau gini. Kalau F1 berarti X-nya saya ganti jadi apa? Hah? Kalau misalnya F3 deh, F3 berarti X-nya saya ganti jadi apa? 3 kan? Kalau F min X berarti X-nya saya ganti jadi min X dong. Kenapa kan? diganti jadi min x? Kan kita mau ngelihat dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Tadi kan fungsi genap atau fungsi ganjil kan ngetesnya pakai F min X. Iya, nggak jadi. Kalau f min x yang sama dengan fx, maka dia fungsi genap. Kalau f min x yang sama dengan min dari fx, berarti fungsi ganjil, kayak gitu kan. Berarti kan kita ngetesnya pakai f min x ya dong. Oke, ini kita ganti nih. Itu. Dah? Ya, Nanti coba sendiri ya. Menghitung nilai fungsi, ini juga bisa dong. Coba. Ini kalau kita tulis secara umum ya, jadinya apa sih? Fx sama dengan 3x min 1 gitu ya, kalau ekspresi matematisnya ya. Coba nih kerjain dulu nih semua nih, kerjain sendiri nih. Berarti ini notasinya gimana nih? Anabel, ini jadi apa nih? F buka kurung 2x min 3 terkurung sama dengan 5x plus 1. Ya. Nah. Coba dulu nih kerjain. 5 menit. Ya. Siapa yang beruntung? Nanti saya tanya. Ada 5 orang beruntung berarti nanti saya tanya. Satu A Yohana. Berapa jadinya? Min 10. Caranya, kita tinggal buat F min 3 gitu ya. Iya. 3 dikali min 3 dikurang 1. Min 10. Oke. 1B, Eudia.
Mana? Dia bilang FT sama dengan 7. Berarti kalau FT artinya apa? Kan kalau FX 3X min 1. Kalau FT 3T 3T min 1 sama dengan 7. Bisa nggak nyari T-nya? 3T sama 3 dengan T sama dengan 8. Terus T sama dengan 2/3. 8/3. Udah gitu aja lah. Oke. Mau jadi pecahan campuran juga boleh. Oke. Pak boleh izin ke toilet nggak? Boleh. 2A, Amanda? Bisa? Bentar, Pak. Ya. Ada yang sudah mungkin 2A? Boleh sharing jawabannya? Biar bisa lebih cepat. Caranya juga ya. Oke, ada yang udah? Amanda, udah? Belum? Belum. Yang ditanya ini nih, FX-nya.
Gimana? Ada yang udah ketemu? Atau pada bingung semua? Kalau bingung semua saya bantu, kalau ada yang ketemu, ayo sharing, belajar ngomong, belajar ini. Langsung jawab jawabannya. Langkahnya. Gimana, Vel? Kan kalau ketemu jawaban pasti ada langkahnya dong. Gimana, Vel? Jadi f fungsi 2x min 3 sama dengan sama dengan 2x min 3 2x min 3 dikurang bukan dikurang apa dikurung kali 3 dikali 3 gini. Oke. Kali 3 min x plus 8. Min x plus 8. Terus? Jadi 3x. Jadi fx itu ya sama dengan 3x. Uh, 3x min x. Min x. Oh, bentar. Nggak jadi? Ini saya soalnya tulisnya apa pisah. Jadi agak Ya, Marvel idenya udah hampir oke. Tapi ini ada kesalahan sedikit. Ini kalau saya lanjutkan berarti maksudnya jadi begini kan ya? Gitu, Vel. Atau beda? itu plus 10. Plus 10? Ya. Dari mana 10-nya? Saya pakai cara Marvel, tapi tadi ada kesalahannya gini. Ini saya sempurnakan. Oke. Cara Marvel begini, bagaimana memunculkan bentuk 2x min 3 di sisi kanan. Oke. Berarti begini nih, f 2x min 3 sama dengan, nah, ini kan 5x, ini kan 2x. Berarti bagaimana kan kita munculin 2x min 3. Bagaimana biar jadi 5? Kayak gitu. Berarti dikalinya dengan 5 per B. Sampai sini oke? Ini kalau kita kalikan kan jadi bentuknya dapetnya apa? 5x dikurang 15 per 2. Betul? Sedangkan di sini plus 1. Bagaimana biar bisa jadi plus 1? Berarti kita tambah 17 per 2. Sampai sini oke? Nah, ini kan udah satu rangkaian nih. Kalau tadi, berarti kalau saya gantikan jadi X, maka di sini jadinya 5 per 2X ditambah 17 per 2. Ini cara Marvel bagus nih. Ini nanti akan sangat penting ketika nanti udah belajar tentang komposisi fungsi, terutama kalau dia bentuknya kuadrat. Ada nggak cara yang lebih simpel? Ada. Kita pakai misal aja nih. Misal, 2x min 3 itu sama dengan P. Berarti jadinya apa nih? 2x sama dengan P tambah 3, X sama dengan P tambah 3 per 2. Maka kita ganti nih. Jadinya F 2x min 3 tadi apa?
P. 5X. X-nya tadi apa? P tambah 3 per 2 ditambah 1. Berarti jadinya apa nih? FP sama dengan, berarti kan 5 per 2P, 15 per 2 ditambah 1. Berarti 17 per 2 juga dong. Nah, ini kan FP. Kalau ditanya FX, berarti ya udah, kita tinggal ganti namanya. Jadi FX sama dengan 5 per 2X ditambah 17 per 2. Sama nggak jawabannya? Cara yang tadi logikanya Marvel, sama yang menggunakan permisalan, hasilnya pasti sama. Tidak mungkin hasilnya akan ada perbedaan. Sampai sini ada yang mau ditanya. Jadi ada 2 macam. Bisa menggunakan permisalan, ada yang bisa menggunakan manipulasi, dimunculkan. Ini yang menggunakan Marvel tadi. Sampai sini oke. Kalau udah tahu FX-nya gampang dong. Menghitung nilai-nilai yang lain. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ya. Lanjut. Nah, ini seperti ini. Ada juga yang berbentuk selang tertentu, interval. Ini cara baca gimana sih? Ini ada fx. Dia bernilai 1 jika x-nya kurang dari sama dengan 0. Bernilai x plus 1 jika 0 kurang dari x kurang dari 2. Bernilai x kuadrat min 1 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti kalau f min 3 berapa? Yang mana yang kita pakai? 1. Yang itu apa? 1 gitu ya. Kalau F1? Yang Yang kedua, plus X plus 1. 1 tambah 1 gitu ya. Jadinya berapa? 2. Kalau F2? X pangkat 2 min 1. Ya, berarti di sini 2 pangkat 2 dikurang 1 gitu ya. Karena 2-nya ngikutnya ke yang X kuadrat min 1 kan. Berarti hasilnya berapa? Ya. F3 berapa? 8. Ya, sama yang X kuadrat min 1 kan. Sampai sini oke. Cara baca ini bisa. Jadi ada fungsi-fungsi yang bentuknya seperti ini nih. Dia ada syarat-syaratnya, ada intervalnya. Fungsinya pun berbeda. Sampai sini oke. Satu lagi. Kalau begini, ada multivariabel. Berarti ada banyak variabel yang bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Fungsi f, x, y, z. Berarti yang pertama itu x, yang kedua itu y, yang ketiga itu nilai z-nya. Kalau di sini, berapa nilai dari f? 1, min 2, 3. Berarti bisa cari? Berarti f 1, min 2, 3. Berarti yang jadi x-nya siapa nih? 1. Berarti ini 1 ini jadi x kan? Min 2 ini jadi y, 3 ini jadi, bisa nggak menghitung nilainya? Bisa. Ya, Pakai yang tadi kan? Iya, kan fungsinya ini kan, Bisa dong. Jadi hasilnya berapa? 1. 1 dikurang 2 gitu kan? Dikali dengan y tambah z. Min 2 ditambah 3 gitu kan? Berarti hasilnya berapa? Min 2 dikali... 1 dikurang 2 berapa? Oh ya, min 1. Min 1 dikali min 2 ditambah 3. 1. Hasilnya? 1. Bisa? Nah, ini dia bilang f, x, y.
Berarti kalau fx, y fungsinya seperti ini nih. Ya kan? Kalau f 2x, min 3y plus 1, berarti gimana jadinya? Ini 2x. F 2x, min 3y plus 1. Berarti ini kita gantinya gimana? 2 dikali 2x. 2x 2x tambah 3. Y-nya diganti jadi 3y plus 1. plus 1 dikurang 4. Gitu kan? Iya. Udah kalian rapihin. Paham? Kita tinggal ganti aja sesuai posisinya. Nah, yang ketiga, fxy seperti ini. Lalu ada gz seperti ini. Yang ditanya f2, g1. G1-nya bisa cari nggak? Bisa. Bisa. Berarti 1 dikurang 2. Berapa sih? 1. Min 1. Berarti sama aja yang ditanya adalah f dari 2, min 1 kan? Masukinnya gimana? Masukin deh. Dapat. Sampai sini oke. Kok sama dengan garis bawah kok? Hitunglah dimasukin. Kan udah tahu x sama y-nya. Berarti ini jadi x. Ini jadi y kan? Ngerti deh, ngerti. Hitung aja. Berarti 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah y-nya berapa? Min 1. Ya udah nanti dihitung lagi kayak gitu, dapet. Atau masih bingung? Aman kan? Ngerti. Oke. Hari ini itu aja. Pengenalan dulu tentang fungsi-fungsi. Mungkin ada beberapa yang sama di SMP udah pernah dapat, beberapa ya memang baru. Nanti lebih intinya itu kita di fungsi komposisi fungsi yang seperti itu. Nah, itu di pekan depan. Ini diingat-ingat lagi karena nih rules-nya menjadi penting ya. Syarat-syaratnya, cara bacanya, penyajiannya. Ini ada tugas kalian, berarti yang fungsi genap, fungsi ganjil aja nih. Dicoba. Yang masih belum dicoba, buat melatih kalian. Di-review lagi ini slide yang sudah kita bahas. Seperti biasa, nanti akan saya upload di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Aman? Aman. Ya. Paling yang agak rumit yang tadi ya, yang jenis-jenis fungsi ya. Menurut saya itu agak ngejelimet juga kalau baru sih, tapi kalau udah tahu, oh ya ini gini aja kok. Yang tadi surjektif, tidak surjektif, injektif, gitu. Sama yang bijektif. Jadi jangan sampai error di jenis-jenis fungsinya. Oke? Gimana? Beres? Ada yang bertanyakan? Pekan depan akan lanjut ke relasi fungsi lagi. Kalau yang wajib masih on progress, saya buat slide-nya tentang komposisi fungsi. Ya kalau kalian tadi udah ada mirip tadi di pertanyaan yang menjelang terakhir, mencari kalau diketahuinya f 2x min 1, gimana cari nyari fx-nya, atau sebaliknya kayak gitu. Diketahui fx, gimana cari f 2x min 1. Seperti itu. Tapi nanti pekan depan kita akan bahas untuk kalian yang hari ini dicoba tadi yang masih belum selesai, sambil di-review ulang. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti hari ini cukup. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.